Pemirsa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menemukan masih adanya WNI yang terpengaruh paham radikalisme ISIS. Bahkan mereka rela menjual harta bendanya agar bisa berangkat ke Irak dan Suriah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mendeteksi adanya warga negara Indonesia yang terpengaruh paham radikalisme. Hal ini disampaikan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar saat acara dialog kebangsaan BNPT di Pondok Pesantren Nurul Falah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten kemarin. Mereka yang terpengaruh itu mengikuti paham radikalisme seperti Islamic State of Iraq dan Syria atau ISIS. BNPT mencatat lebih dari 2.158 WNI yang berangkat ke Irak. Selain yang berangkat, ada sekitar 20.000 WNI lainnya yang akan berangkat namun berhasil ditahan. Jumlah ini merupakan akumulasi dari keberangkatan sejak tahun 2011 hingga saat ini. Mereka yang berangkat terdiri dari laki-laki, perempuan hingga anak-anak dan berasal dari berbagai provinsi di Indonesia termasuk dari Banten. Para WNI yang nekat berangkat itu terpapar paham radikalisme lewat media sosial maupun secara langsung. Ironisnya, mereka yang sudah terpengaruh melakukan sejumlah cara termasuk menjual harta benda mereka untuk bisa berangkat ke Irak dan Suriah. BNPT pun mengajak seluruh pihak untuk memperkuat pilar Undang-Undang Dasar 1945, ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan pemirsa, untuk membahas masih maraknya fenomena WNI yang terpengaruh paham radikal ISIS, telah bergabung bersama kami pengamat terorisme Ridwan Habib. Selamat sore, Assalamualaikum Ridwan. Selamat sore, Waalaikumsalam. Bang, kita memiliki catatan, BNPT khususnya memiliki catatan bahwa ada ribuan WNI yang masih saja tertarik untuk bergabung bersama ISIS. Pandangan Anda seperti apa terkait hal ini? Ya, saya kira datanya juga harus diverifikasi ulang ya. Artinya yang disampaikan BNPT itu data tahun berapa. Karena kalau tahun ini, apalagi setelah pandemi, kita meyakini tidak ada WNI yang bisa keluar ke Indonesia untuk bergabung dengan ISIS. Karena memang situasi pandemi. Keluar negeri juga susah, membutuhkan berbagai macam cara ya, ada harus PCR, vaksin dan sebagainya, dan itu menyulitkan mereka. Jadi barangkali yang dimaksud oleh data BNPT itu adalah data sebelum pandemi. Nah, memang kalau sebelum pandemi ya ada beberapa warga negara Indonesia yang memang meninggalkan Indonesia bergabung dengan ISIS. Okay. Akan tetapi hari ini kami meyakini itu tinggal sisa-sisanya yang belum berhasil pulang. Jadi tidak ada yang baru gitu ya. Okay. Setidaknya sejak COVID melanda dunia tahun 2020. Oke, masih ada sisanya ya. Tapi kemudian apa sebenarnya yang masih membuat dagangan dalam tanda kutip nih paham radikalisme ini laku dan diikuti oleh WNI di sana? Ya kalau yang tinggal di sana ya mereka nggak bisa pulang ya. Mereka terjebak ya. Tidak dievakuasi karena kebijakan pemerintah Indonesia terakhir adalah tidak memulangkan WNI yang bergabung dengan ISIS dengan alasan sudah melanggar undang-undang imigrasi dan kehilangan kewarganegaraannya. Nah, karena itu mereka ya statusnya stateless. Sementara ISIS sendiri kan juga sudah kocar-kacir ya. Mereka sudah nggak punya basis kuat, apalagi 3 hari yang lalu Amerika Serikat mengumumkan kematian khilafah kedua ISIS, Abu Ibrahim al-Hashimi. Itu artinya mereka nggak punya pemimpin hari ini. Ini makin kocar-kacir. Jadi status WNI kita yang ada di Suriah itu adalah stateless. Mereka nggak punya kewarganegaraan karena sebagai Indonesia sudah bukan WNI lagi. Dan di sana juga nggak bisa diterima sebagai warga Suriah karena mereka dianggap pemberontak ISIS kan. Oke, Pak Ridwan, itu kalau kita bicara WNI di sana, bagaimana dengan WNI yang saat ini masih berada di dalam negeri? Adakah yang mungkin ditengarai masih terpengaruh paham radikal, kemudian ingin mencoba untuk pergi ke sana? Karena BNPT juga mengklaim bahwa ada beberapa juga yang berhasil dicegah keberangkatannya. Ya, kalau yang di Indonesia tentu memang ini organisasi yang terus mencoba mencari kader baru ya. Bahkan pandemi ini mereka juga siasati dengan online ya. Perekrutan secara online, menggunakan media-media sosial, kemudian Telegram channel, beberapa
alat-alat elektronik yang mereka gunakan ya, seperti signal, trema, dan kawan-kawan itu. Jadi memang terus melakukan kaderisasi dan tentu saja masih ada yang terpengaruh di Indonesia. Ini mereka yang disebut sebagai JAD itu ya, Jamaah Ansarud Daulah itu. Artinya praktik itu masih masif dilakukan ya saat ini ya? Oh masih. Perekrutan di Indonesia masih. Walaupun ya tadi cara-caranya mengakali pandemi ya, dengan online, sedikit sekali interaksi fisik, tapi terus mereka berusaha terus mencari kader-kader baru. Baik. Karena itu kan BNPT juga berupaya terus melakukan penangkalan itu, supaya tidak ada kader baru yang berhasil mereka rekrut. Baik, kalau dari analisis Anda, upaya-upaya yang dilakukan oleh BNPT sejauh ini seperti apa dan mungkin ada yang perlu dimaksimalkan lagi khususnya terkait perekrutan lewat media massa kekinian melalui medsos, media online, seperti apa? Ya, yang baru rame selama 2-3 hari ini kan pernyataan BNPT terkait indikasi pesantren yang terafiliasi dengan terorisme ya. Itu kan sebenarnya oknum ya, artinya alumni atau orang yang pernah di pesantren itu, kemudian dia ikut jaringan terorisme. Jadi memang terkoneksi, tetapi hubungannya sebagai alumni. Tapi alhamdulillah kan sudah diklarifikasi di MUI bahwa bukan semua pesantren itu adalah pesantren teroris, tapi ada oknum-oknum di situ. Nah, ini membuktikan bahwa upaya penanganan terorisme ini nggak bisa sendirian. Artinya nggak bisa dilakukan oleh BNPT saja. Harus menggandeng berbagai macam kalangan, MUI, kemudian ya ulama-ulama, NU, Muhammadiyah, kiai-kiai kampung. Sehingga ini menjadi satu kegiatan yang simultan ya. Bahasa kita itu operasi kontra terorisme semesta. Gitu. Jadi semuanya itu terlibat, tidak hanya BNPT ataupun polisi ataupun Densus. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan BNPT, tadi Anda katakan ini kan upaya tidak bisa sendiri. Bagaimana sejauh ini koordinasi yang Anda lihat yang dibangun oleh BNPT dengan pihak-pihak terkait untuk menangkal radikalisme khususnya di pesantren tadi? Ya, saya kira memang terus berjalan dan banyak juga yang sudah berhasil ya. Kita harus fair juga, deradikalisasi BNPT juga banyak yang berhasil. Mantan napi terorisme yang kemudian bertobat, kemudian menjadi pedagang, menjadi guru ngaji, menjadi guru bahasa Arab, itu juga banyak. Tetapi memang nggak semuanya. Jadi banyak juga yang mantan napi teroris, begitu keluar dari penjara, menjadi gabung lagi, menjadi teroris lagi, itu juga ada. Nah, ini membuktikan memang upaya ini memang harus terus-menerus dilakukan. Nggak boleh menyerah, nggak boleh lelah. Karena kelompok teror ini kan dinamis ya. Mereka ini kan selalu mencari cara-cara baru. Nah, karena itu BNPT juga harus lebih dinamis. Ini ibaratnya pekerjaan, adu pintar dan adu militan gitu ya. Baik. Nah, tentu saja bisa melibatkan stakeholder yang lain. Baik, Bang Ridwan, kalau terkait dengan rencana BNPT yang ingin membangun satu kawasan khusus bagi napi atau mantan napi teroris, ini tanggapan Anda seperti apa? Ya saya kira itu bagus ya, karena selama ini harus kita akui, penjara justru menjadi ladang perekrutan. Ini yang saya kira juga mengkhawatirkan ya, karena kalau penjara jadi lahan perekrutan, wah malah justru nambah teror-teroris baru dari narapidana yang sebenarnya dia ditahan bukan dalam kasus terorisme, gitu. Misalnya dalam kasus bom Tamrin itu pelakunya kan residivis kasus pencurian motor tuh. Tapi begitu sampai di Cipinang, dia kemudian kenal dengan teroris-teroris yang lagi ditahan di sana. Baik. Nah itu. Baru Baik. kemudian bergabung. Baik, justru paham itu lebih banyak menyebar dan mudah menyebar di penjara-penjara ya, Bang Ridwan. Baik, terima kasih Bang Ridwan Habib sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.